Ah, hanyut kayak gam. Kenapa? Kada apa, aman Pak. Anak, kayak pahan? Baru bangun Pak, maaf. Oh, segar berarti. Baru 2 menit yang lalu Pak. Siva, siapa Siva? Aman Pak, aman. Di pasar Wadah kayak gam. Kada Pak. Najwa. Aman Pak, aman. Pantau. Aman Pak, aman. Oke. Kita santai aja nih ya, sebentar juga santai. Sambil rebahan silahkan. Tapi yang penting perhatikan untuk lanjutan tugasnya mau diselesaikan nanti habis Ramadan silahkan. Ini pertemuan terakhir untuk sebelum Ramadan. Selama Ramadan. Insya Allah berlanjut nanti di setelah Ramadannya. Kita sudah sampai key group ya. Kita update dulu. Kita sudah sampai key group. Key group berarti daya dukung grup. Itu sudah penjelasan, sudah simulasi, tinggal mencari SF aksial atau daya dukung aksial. Betulkah ini? Pertemuan terakhir tuh. SF aksial, key group yang efisiensi itu. Iya Pak, betul. Ya, jumlah tiang sama dengan jumlah N tiang, jumlah tiang sama dengan Q ultimate single kalikan Q ultimate single kalikan kemarin gimana tuh, mulai mana ya? Q ultimate group adalah Q ultimate single dikalikan, cari N tiang dulu. N tiang adalah FZ atau gaya luar dibagi dengan Q ultimate single, itu pendekatan awal. N-nya, N awalnya. Habis itu untuk mencari Q group, N awal tuh dikalikan dengan efisiensi ya, dikalikan dengan Q ultimate single. Jadi dapat Q group ya. Nah, N-nya bisa saja berubah sesuai dengan safety factor yang ditetapkan, yang diinginkan sesuai SNI 8460/2017. Nah, setelah itu namanya kontrol safety factor aksial ya, atau kontrol beban vertikal, yaitu kontrol beban FZ-nya terhadap daya dukung grupnya. Berapakah safety factor yang terjadi? Perbaikan masing-masing kelompok sudah dicek validasi key ultimate single-nya dan ada yang sudah melakukan perbaikan. Jadi hampir seluruh kelompok ya diperbaiki. Nanti key ultimate single-nya sudah kita jelaskan, diskusikan bersama-sama supaya nanti di key ultimate group-nya tidak salah. Oke. Nah, setelah key ultimate group dan SF aksial atau faktor keamanan aksial, kita lanjut ke stabilitas yang kemarin tuh stabilitas aksial. Ini lanjut ke stabilitas settlement atau penurunan. Penurunan saya pikir di Mektan 2 sudah sama ya prinsipnya, bahwa penurunan terjadi di tiang yang friction khususnya itu adalah SC dan SI. SC adalah settlement konsolidasi, SI settlement immediate. Karena di sini hampir semua kecuali kelompok 4 ya, itu friction semuanya yang dalam 7 meter misalnya, maka wajib menghitung SC. SC settlement konsolidasi. Nah, settlement konsolidasi sama persis seperti di Mektan 2, tapi itu media bebannya adalah jalan ya, jalan. SC-nya sama rumusnya, SC-nya H dibagi 1 N0 dikali CC log tegangan aksional tambah delta tegangan dibagi dengan aksional, itu sama rumusnya. Tinggal kita memformulakan konsepnya. Nah, di sini kursor saya terlihat nggak? Kursor. Nih. Terlihat? Terlihat Pak. Nah, oke. Kursor terlihat ya. Jadi ini misalnya contoh seperti ini. Nih galamnya satu set dengan file cap-nya.
dan gayanya yang tanda panah ini ya. Nah, misalnya ini di mana Q totalnya 28,85 ton. 28,85 ton yang merupakan adalah jumlah beban total, beban luar ya, beban luar ditambah beban luar saja. Bentar, ini kita cek. 2 berapa? 28. Oh ya. 28 sudah beban total plus jumlah tiang. Ah benar. Berat tiang. Ini V ini adalah FZ-nya. Ini FZ-nya. Ini V ini FZ-nya. Beban eksternal, beban luar dari gedungnya. PTP adalah beban tiangnya. Beban tiangnya. Beban total tiang ya. Ini kalau PN beban tiang satu tiang. Gimana membukannya ya? Bentar. Ada yang mau masuk? Oh, enggak ada. Oke. Baik. Nah, jadi beban total intinya adalah beban gedung, beban bangunan ditambah dengan beban sendiri pondasinya. Kemudian cara ngitungnya prinsip dasarnya dipasang tiangnya 7 meter dari PLCAP atau berapa meter sesuai kondisi lapangan nantinya. Nah, caranya adalah beban yang 28,85 ini ditransfer sejauh 2/3 L. L-nya L siapa? L galam. Kalau L galamnya 7, maka adalah 2/3 kalikan 7 meter atau dalam hal ini 6,6 punya saya nih. Sehingga disinilah letaknya sejauh 0 di bawah PLCAP sampai 6,6, sampai 4,4. Nah, di sini yang merah ini. Sini adalah konversi beban Q yang terpusat menjadi beban merata. Saya ulangi, sejauh berapa sejauh daripada panjang galam L, sejauh daripada 2/3 L. Dalam ini panjang galamnya adalah ini. Nah, 6,6. 6,6. Ini saya 6,6. Ini maka 2/3-nya adalah 4,4. Jadi dari sini 0 sampai, nah ini 4,4 ya. Disinilah bekerja beban meratanya nih, yang merah ini. Jadi dikonversi, bukan dikonversi, diteruskan ya. Beban Q tadi bekerja di bawah sini. Cuman dalam bentuk beban merata. Kalau ini beban terpusat, beban merata. Gampang, beban merata Q-nya dibagi luas dalam grupnya. Sampai sini bisa dipaham? Halo, Aulia, paham? Aulia? Nah, goringan kan ya. Halo. Halo. Apa ini? Bapak paham yang beban merata tadi. Kenapa? Kurang paham. Beban merata nanti gini caranya. Misalnya kita harus tahu ini ya. PLCAP. Oke, punya Adijah. Punya Adijah berapa PLCAP-nya ukurannya? 60 yang kemarin, Pak. Hah? Berapa? Yang kemarin 60. PLCAP. Kok 60? 100 kali 100 itu loh, Pak. Ya. Yeah. PLCAP tuh kepala tiang, yang grup. Ya. Halo. Paham nih. Itu dulu. Merubah tadi pertanyaannya, merubah beban terpusat Q menjadi Q besar ya. Jadi Q besar, ini menjadi Q kecil yang merah ini. Beban terpusat jadi beban merata. Mudah. Beban merata adalah beban merata sama dengan beban terpusat dibagi luasan. Luasannya luasan apa? Cek luasan galamnya. Luasan PLCAP galamnya. PLCAP galamnya misalnya ukurannya 1,5 kali 2 nih ya. Grup file ya. Kali ini data filenya 0,1, jarak 0,3, L66, hadrinnya 27,6. Ini.
Jadi ini PL cap-nya 1,5 kali 2. Tadi Hana bilang 100 kali 100 kah? Ya mungkin itu ya kelompokmu 1 kali 1 meter. Nah, yang kita tadi adalah lebar efektif grup galam. Grup ya, bukan single. Jadi misalnya galamnya 3 kali 3, 9 batang ya. Arah X3, arah B3. Arah X3, arah Y3. Maka lebar efektifnya adalah lebar terluar dari galamnya. Lebar terluar dari galam yang paling kiri ke galam paling kanan. Nah ini tadi kan 1,5. Contoh ini menjadi 1,4. Kenapa? Karena dikurangi dengan sisi kiri kanan daripada PL cap yang persis mengenai galamnya. Kalau ya ini juga yang Y asalnya kan 2 di sini karena galamnya kan sampai mentok di 2. Nggak sampai mentok di 2. Jadi 1,9. Sehingga luasnya adalah 1,4 kali 1,9 atau 2,66. Nah, berapa Q-nya? Ya Q-nya ini. Q-nya adalah nah ini. Oh, ini. Q-nya adalah kalau kita mau Q-nya adalah ini. Oh, ini dia, Ding. Nah, 2 ini dibagi dengan salah. Bagi dengan luasan ini. Dapat dikali lagi pada sudah ada A-nya. Nah, 10, ini. Ini andakannya di sini. Nah, andakannya di situ. Oke. Mau terlalu lagi. Ginilah ini Q ya. Ini Q prinsipnya. Nah, ini. Adija menjawab nggak, Adija? Halo? Ini menjawab nggak yang pertanyaanmu tadi? Menjawab, Pak. Paham? Belum paham? Ini nah, jadi dari 28,85 menjadi 10,84 ya. Ini dibagi terhadap luasannya, detailnya. Sampai sini dulu. Ini jadi beban yang ini tadi, beban Q 2825 ini ditransfer ke bawah dengan bantuan galam. Itu prinsipnya ya. Dengan bantuan galam nih. Ini ditransfer ke bawah, nah beban Q yang 2885 tuh ditransfer ke galam. Sejauh berapa? Sejauh 2/3 L galam. Galamnya 6,6. Oh, ketemulah 4,4 nih contohnya ya. Jadi Bapak, dari sini mau nanya yang Q total 28,85 tuh dapatnya dari mana, Pak? Ini tadi. Q total adalah berat seluruhnya dari bangunan. Oke, 26,48 ya. Nggih. FZ-nya lah, dari sub-nya lah, model gitulah. Udahnya ya. Oke. Sudah? Nggih. Ditambah dengan luasan PL cap-nya. PL cap-nya 1,5 kali 2 ya. Berat PL cap intinya. 1,5 kali 2 kalikan tebalnya kalikan 2,4. Paham? Ini dapatnya. Susah lihat. Di sini aku jelaskan. V itu adalah V
adalah FZ, nah tambah berat weight ya, weight berat daripada file cap tambah berat daripada weight tiang grup. Nah, nih. Sorry nih. Ini pada masuk di sini. Nah, baru P kini P adalah P tambah W yang grup. Nah, jadi FZ ini 26-nya adalah FZ-nya dari struktur berapa? Ditambah dengan file cap. File cap itu kayak apa cara mencarinya? Bisa. Halo? 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 Kada bisa, Pak. Yang betul tadi Hana mana? Belum tak. Yang grup Hana file mana? cap-nya tahu. Ini nah, ini kalikan. Kalikan tebal file cap misalnya 30 cm ya. Nggih. Kalikan 2,4 untuk betonnya. Nah, dapat 2,16 ton. Oh. File cap-nya ya. Paham, Pak. Ton masuk ke sini. Jadi misalnya berapa FZ-nya? FZ-nya misalnya berapa gitu ya? FZ-nya berapa? Nah, FZ-nya misalnya 26 supaya jadi itu ya. 21 ya 24 lah. 24, berapa itu? 16232 lah. Misalnya dijumlahkan. Dijumlahkan nih. Sini aja deh. Ya bisa nggak bisa. Jumlahkan. 26 kok. 24 harusnya. Contoh ya. Yang ini. Nah, 26,48. Ini contohnya ya. Paham? Ini dari sub. Nah, ini hitung sendiri. Ya, hitung biasa. Paham nih? Yang bertanya dulu. Yang lain? Paham, Pak. Dapatlah vertikal beratnya ya. Artinya ini beban luar semua. Beban luar. Beban luar itu siapa? Beban gedungnya sama pel cap-nya. Ya. Ini nah. Kalau digambar tuh nah. Yang ini sama ini. Nah. Ini di grupnya kah? Saya keluarin dulu. Ungroup dulu. Nah. Ini yang warna ini nah. Nah. Yang warna oranye coklat nih. Nih. Ini tadi untuk berat daripada P-nya, vertikalnya. Setelah itu beban Q totalnya adalah keseluruhan. Yang ini beban luar, beban pel cap tambah beban dalamnya sendiri, total grup. Dapatlah 28,85. Oke, paham? Beban 2885 ini diteruskan karena pakai galam, semakin panjang galam semakin bagus, semakin jauh dia meneruskan. Sejauh 2/3 L. Saya ulangi, sejauh 2/3 L. L-nya L galam. Galam 6,6 ya udah dapatnya 4,4. Nah, di situ dia turun tuh. Di sini bebannya berubah beban merata. Khadijah, beban merata kitot dibagi dengan luas daripada efektif grup tiang. Sampai sini dulu. Bisa dipaham nih? Halo. Halo. Uringan kah? Bisa, Pak, dipahami. Paham, Uring Bapak. kah? Uringan kah? Kadang guring, Pak. Najwa. Oh, kenapa, Pak? Nah, ya Allah. Ini punya delay berarti hanyut tuh. Reja. Nah, Raja. Ejak WC, Pak. Ejak WC, Jar. Bah.
Jujur. Aman, Raja, Pak. Bang. Aman. Aman. Dan anak larut Raja Yone. Ya. Cukup gini lah. Siapa lanjut kah? Halo. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Dikit lagi Cukup, lah. Pak. Pak cukup Jer tuh. Siapa cukup? DJ cukup kah? Ye, Pak, terusnya, Pak. enggak gini aja. Saya ngasih gambaran aja dulu deh. Enggak usah terlalu banyak pikiran. Jangan dikuras untuk berpikir hitungan. Logiknya aja gitu aja deh. Ini sudah tadi masalah di sini ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara ini, nggak mungkin bisa online ya. Nanti saya jelasin cara ngitungnya. Nah, maksud saya gini, ini anunya. Cara ngitungnya. Sama prinsipnya nih. Kita lihat rumusnya nih. Nah, ini rumus di sini lihat. Nah, nih sama ya. H dibagi 1 plus N0 dikali CC. Nih orangnya nah. Ini unsur saya nih nah. Dikali log tegangan aksi 0 plus delta tegangan dibagi tegangan aksi 0. Yang mana sih itu semua nih? Nih H. Sama kayak Mektan 2 ingat loh. Nah, nih. Mektan 2 ingat. Hanya ini X aksen Y aksen tadi. Ini delta tegangan. Nih. Ini adalah tegangan efektif. Ini SC-nya rumusnya sama kayak Mektan 2. Ini mulai ini sesuai dengan lapisannya. Berapa lapis? Ini per 2 meter saya bikin. Sampai berapa kita bikinnya? Sampai di mana data tanahnya ini menunjukkan posisi data medium terakhir. Contoh ini. Data tanahnya mulai 0. Ini low, pasir, very soft. Nah, medium. Nah, medium sampai sini. Sampai di 35. Di 32. Nah, ini dia. Sampai 32. Tapi karena tadi dia 2/3 L, 4,4 sekitar sini. Nih. Nah, kan di situ ya. Beban bekerja tadi. Nah, sehingga tebal hadrannya mulai sini. Enggak dari atas sini, enggak. Tidak, karena sudah diganti oleh tiang 2/3 L. Dia dari sini. Nah, dari sinilah hadrannya diperhitungkan. Berapa 32 kurang 5 sekitar 2728 ya. Benar ya. 2728 ya di bawah sini. Nah, ini 27,6 nih. Ini namanya hadren ya. Lapisan inilah yang mengalami penurunan. Ya, ini penurunan. Kapan berhentinya? Ya di medium ini. Dan kalau tidak mengalami penurunan. Gitulah. Halo. Iya, Pak. Oh, ini kepala gue udah. Aja. Halo. Anissa, mana Anissa? Ada Pak. Siapa lanjut kah? Lanjut Pak. Oh lanjut. Aulia. Guring. Rifki Bang. Lanjut Pak. Nahda. Nahda. Nahda lah berarti ini. Hei. Bapak jernah deh suara pian kada kedengaran di wadah inya. Mungkin jaringannya gangguan Pak Ai. Di mana Geram? Di mana? Di Banjar juga kan? Zulfa. Halo, suara saya kedengaran tempatmu? Enggak, mungkin wadah nahdanya Pak karena ini sudah menyahuti tadi. Nahda di mana? Menyahuti tadi. Nahda di mana? Ada di mana? Bapak ulun suah ke rumahnya dah selelet banget Pak Ai. Wifi-nya lelet banget tinggi jaringannya. HP-nya rusak ya Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Oh, ya udah. Naila. Pan.
Ramadan paham lah, Ramadan. Oh, Ramadan. Paham Pak, paham Pak. Aku Bu Pandir tadi ini banyak ada paham kah? Oke, ada Bapak. Iya, suasana mungkin hanyut lah. Kalau laparnya enggak Pak, enggak masalah. Ngantuknya ini nah. Allahu Akbar. Oke, saya ulangin aja deh. Ingat, ini adalah settlement kondisi grup. Settlement kondisi grup ada dua, kita ngitung SC, settlement konsolidasi, dan SI. SC dan SI. SC-nya ini SC-nya ya, SI-nya ini. Nah, sama ini SI-nya. Dua itu ya. Nanti ini akan lebih detail di pertemuan offline. Online nggak bisa. Nggak, apalagi suasana begini. Terlalu banyak. Saya menyampaikan prinsip dasarnya aja. Bahwa ini beban terpusat dari joint reaction-nya. Ini ditambah dengan berat file cap-nya itu menjadi beban P. Beban P. Mau digabung langsung boleh, nggak masalah. Jadi beban P. Kemudian beban tiang panjang sendiri, grupnya adalah ada juga berapa biji tiang panjangnya dikali berat tiang panjang. Kemudian dijumlahkanlah antara beban tadi P-nya, intinya beban Q adalah beban luar, FZ beban file cap-nya, dan beban dalamnya. Itu ya. Nah, karena ada tiang dalam, maka beban terpusat tadi yang K di atas ini diteruskan sejauh 2/3 L. L itu panjang tiang dalam, dari file cap. Jadi kalau tiangnya 6,6, 2/3 jadi 4,4. Jadi 4,4 itu ya, sejauh 4,4 tiang Q ini diteruskan menjadi beban merata. Karena beban merata berarti ada bidang kontak A atau luasan. Nah, luasannya adalah luasan file cap efektif. Ya, bukan total file cap ujung-ujung, tapi file cap efektif. File cap efektif artinya lebar galam efektifnya. Ya, ini kalau ini tadi 1,2 meter menjadi 1,9 karena ada kuping-kupingnya sini loh. Nah, ada kuping apa istilahnya? Nah, saya aja deh. Nah, perbesar. Nah, ini kan yang efektif cuman ini. Nah, lebarnya. Ini lebarnya. Bukan dari sini ke sini, bukan, ya. Sehingga lebar ini sini, lebar sebelah sana ada juga, sehingga dapat luasan. Nah, berapakah beban merata tadi? Beban merata adalah beban terpusat dibagi luasannya. Kemudian cara menghitungnya sama, SC-nya sama cara menghitungnya, yaitu 1 per H per, nah ini tebalnya H dibagi 1 plus N0 angka Pauli dikali CC, CC-nya adalah CC koefisien konsolidasi, ini dia, ini CC, ini N0 ya, kalikan log dengan aksen 0 ditambah dengan data tegangan ini dibagi dengan aksen 0 dan seterusnya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu, nanti kerjakan yang semampunya dulu untuk settlement. Silakan tanyakan Bapak di grup nanti dalam perjalanan. Mau nanya yang Q Ultimate Group itu yang kemarin itu benar nggak rumusnya Pak, N dikali Q Ultimate Single dikali EG? Ya, efisiensi grup. Iya. EG. Oke Pak, terima kasih. Tapi ingatkan N-nya itu dapat dari mana dulu? Bapak N-nya di sini jumlah tiang atau batang Pak? Ya, jumlah tiangnya dapat dari mana? Ingatlah. Dari gambar. Gambar mana? Gambar siapa? Gambar cap-nya Pak. Enggak, maksudnya gambar galamnya. Gambar sendiri kah? Enggak, gambar sendiri. Nah, kan dapat jumlah tiang tuh. Sendiri hitung tuh. Nah, dari mana dapat sendiri hitung N-nya tuh berapa? Apa rumusnya? Biar kita koreksi dulu. Itu N awal ya. Oh.
N awal adalah gaya luar, FZ lo, ya, dibagi Q ultimate single gitu kan? Nggak sampai situ, Pak. Ada kemarin. Aduh, ada. Nggak ada, Pak. Jadi gini caranya. Ada. Key ultimate single itu diolah dulu menjadi key izin. Key izin adalah key ultimate single dibagi safety factor. Sebentar ya. Bentar, biar jelas. Biar tahu cara mencari N yang bujur. Nah, semalam itu N awal saja, hanya diskusi. Siap nih? Halo? 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 Halo Han, yang lain. Key Iya, Pak, ultimate. siap. Iya, konfirmasi saya. Misalnya key ultimate adalah 1,5 ton. Ya. Kemudian FZ-nya ini FZ-nya adalah misalnya 10 ton. Gitu ya. Kemudian kita harus membuat SF dulu, kita tentukan SF kita, safety factor. Kita kasih misalnya 2,5 gitu ya. Sesuai SNI paling kecil adalah 2,5. Maka kita dapat key allowable atau key izin adalah 1,5 dibagi 2. Jadi hanya 0,6 ton mampunya ya. Baru berapakah N jumlah tiang? Kan gitu ya. N tiangnya pendekatan awalnya adalah 10 dibagi dengan allowable. Nah, 16 dijumlahkan menjadi 17. 17 nggak mungkin bikin formasi 17 ya. Kalau kotak ya. Jadi dibulatkan menjadi 20. Yang M-nya arah 4 biji, arah N-nya 5 atau kebalikan. 4 kali 5. Gitu. Paham sampai sini nih? Iya, Halo? paham, Pak. Terus yang Baru FZ-nya 10 itu kan, Pak, itu dari sub tadi kah? ini siapa ini? Oh. Ya, Oke, ini Pak. kan pembulatan N awal 16, sekian, bulatkan 17 nggak mungkin. Ya kan 17? Berapa Iya. kali berapa 17 per cap? 20 jadi 4,5. Nah, ini. Nah, baru kita key group ya. Key group sama dengan tadi adalah N. Ini N. N kalikan QO tinggal grup ya. Nggih, Pak. Paham? Paham, Pak. Halo. Nggih, paham. Halo. Terima kasih. Yang lain paham, bisa paham? Silakan tanyakan di grup dan di prosesnya. Oke lah. Halo. Kenapa di sini disebut N awal? Karena kita belum tahu berapa ininya loh yang kita gunakan. Karena kalau dari sini, ternyata 20 tiang, baru kita bisa bikin desain pel cap-nya. Berapa kali berapa pel cap-nya, ukuran pel cap. Ya kan? Nah, kan belum tahu kita. Nah, baru kita bisa ukuran pel cap ke sini. Arah sini 5 biji, ke arah ini 4 biji. Nah, dapatlah 20 tiang. Lalu pel cap-nya ketahuan berapa lebarnya, berapa panjangnya. Gitu ya. Halo. Halo. Nggih, Pak. Konfirmasi saya nggak dijauhin. Nggih, Pak. Udah cukup ya. Silakan untuk kalau tingkat untuk dapat filenya. Terima kasih, sampai sini dulu saya absen. Ada langsung. Jangan